Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Selasa 2 September 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shinada Mayana, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Untuk memperbarui informasi dari pemeriksaan 7 terduga pelaku penabrakan ojol saat aksi massa, sudah terhubung dengan rekan kami Rindi Salsabila di Mabes Polri Jakarta. Rindi, bagaimana informasi terkini dari sana? Ya, selamat sore Shena dan juga pemirsa. Memang Propam Polri hari ini menggelar perkara terkait dengan tewasnya pengemudi ojek daring atas nama Afan Kurniawan berusia 21 tahun yang memang ia tewas saat demonstrasi pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu, yang mana diketahui memang untuk Afan Kurniawan ini tertabrak oleh rantis yang dikendarai oleh anggota Brimob Polri. Dan memang untuk dalam gelar perkara pada hari ini dari Polri menggandeng dua pihak, yakni dari pihak internal dan juga eksternal. Untuk dari pihak eksternal adalah dari Komnas HAM dan juga Kompolnas, sementara untuk dari pihak internal itu ada Itwasum, Bareskrim, SDM, Ditkum, di Propam Brimob Polri, serta di Propam Polri begitu. Dan memang tadi kami sudah mengikuti untuk konferensi pers yang mana dihadiri oleh Kompolnas dan juga Komnas HAM, dan tadi juga Komnas HAM maksud kami mengungkapkan bahwa untuk kasus yang menimpa Afan Kurniawan ini diduga berunsur begitu ya, atau ada pelanggaran HAM yang berat begitu. Sementara untuk dari Kompolnas ini diduga adanya pelanggaran etik pasal 13 berkaitan dengan mengganggu keselamatan dan polisi yang gagal menjamin keselamatan publik, yang mana dalam konteks ini adalah polisi menjaga ruang publik begitu. Dan tadi juga dari Kompolnas menjelaskan kepada kami bahwa sidang etik dan penyelidikan akan dilimpahkan kepada Bareskrim Polri, dan untuk sidang etik pun akan berlangsung besok Rabu 3 September 2025, yang mana ini akan dipimpin secara langsung oleh Majelis Etik. Dan tadi pun juga dari Komnas HAM mengungkapkan atau menjelaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini karena memang ada diduganya adanya pelanggaran HAM, dan juga dari Komnas HAM akan memeriksa rantis yang menabrak Afan Kurniawan ini. Dan juga tadi dijelaskan bahwa untuk kasus ini setidaknya ada 2 kategori pelanggaran begitu ya, pelanggaran etik yang dijatuhkan gitu kan kepada 7 anggota Brimob ini. Yang pertama adalah kategori berat, yang mana ini menimpa diduga kepada Kompol Kosmas, yang mana ia duduk di samping kanan pengemudi, yang mana ia ini berpotensi untuk dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Lalu juga yang kedua ada Bribka Rohmat, yang mana merupakan supir dari rantas tersebut, dan ia pun juga akan menjalani sidang pada Kamis 4 September 2025 dengan sanksi yang serupa dengan Kosmas, yakni dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Dan tadi juga kami ingin menyampaikan kembali bahwa untuk sidang Kompol Kosmas ini akan berlangsung pada Rabu 3 September 2025. Dan tadi pun juga dari Kompolnas meminta bantuan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian serta Kompolnas begitu ya, untuk memberikan bukti yang bisa mendukung dari kasus ini seperti bukti CCTV atau juga penjelasan terkait kronologi. Dan kami pun juga sampai saat ini masih menunggu bagaimana hasil dari sidang yang mana ini diduga berkaitan dengan tindak pidana dan pelanggaran etik. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Informasi lengkap Rindi, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Divisi Propam Polri telah memeriksa seluruh saksi termasuk 7 terduga pelaku penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas saat aksi massa pada 28 Agustus lalu. Dari pemeriksaan seluruh saksi dan ke-7 terduga lainnya, 2 diantaranya dinyatakan pelanggaran etik berat dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat. 2 orang yang dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat yaitu Kompol K dan Bribka R yang berada di bangku kemudi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sementara untuk 5 anggota Brimob lainnya masuk dalam kategori pelanggaran sedang.
karena saat kejadian duduk di bagian belakang. Sidang etik untuk keduanya akan dilakukan hari Rabu dan Kamis, tanggal 3 dan 4 September mendatang. Baik rekan-rekan, demikianlah tadi penyampaian oleh Sementara itu pemirsa, dalam konferensi pers bersama pimpinan partai politik pada Minggu malam, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan tindakan tegas terhadap oknum polisi yang melindas driver ojol Afan Kurniawan. Presiden juga meminta proses hukum yang dijalankan secara transparan. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Presiden Prabowo Subianto menjenguk masyarakat dan anggota kepolisian yang menjadi korban akibat aksi demonstrasi anarkistis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Presiden menyampaikan rasa keprihatinan dan menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan tidak akan mundur menghadapi perlawanan mafia korupsi. Presiden Prabowo Subianto menjenguk masyarakat dan aparat kepolisian korban aksi demonstrasi yang tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban yang masih dalam perawatan berjumlah 17 orang, terdiri atas 14 anggota kepolisian dan 3 masyarakat sipil. Presiden menyampaikan rasa keprihatinan mendalam terhadap puluhan korban yang harus mendapatkan perawatan medis. Kawan-kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. Kepala negara menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan tidak akan mundur memberantas mafia korupsi. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setap apapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Presiden Prabowo mengecam aksi anarkistis yang berlangsung selama sepekan terakhir karena menunjukkan upaya merusak demokrasi dan mengganggu kehidupan rakyat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menggelar acara silaturahmi bersama para tokoh lintas agama. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menggelar acara silaturahmi bersama para tokoh lintas agama. Dan pemirsa, aparat gabungan kepolisian dan TNI membubarkan aksi massa yang berlangsung di gedung DPRD Jabar, Bandung, Jawa Barat. Polisi juga melakukan patroli hingga ke kampus Unisba dan Unpas.
Inilah video amatir dan rekaman CCTV saat aparat gabungan kepolisian dan TNI mendorong pembubaran aksi unjuk rasa di DPRD Jabar hingga ke Jalan Taman Sari dan Wastu Kencana, Kota Bandung. Terjadi bentrokan dan aparat gabungan pun melepaskan tembakan gas air mata kepada para mahasiswa yang berada di dalam kampus Unisba dan Unpas Bandung. Sejumlah mahasiswa mengalami sesak nafas. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Hendra Rohmawan, polisi menemukan tumpukan batu dan kayu sehingga tim patroli skala besar gabungan TNI Polri melakukan upaya pencegahan saat petugas gabungan sedang menggelar patroli. Dan saat di lokasi Jalan Taman Sari ditemukan tumpukan batu dan kayu serta bakar-bakaran ban, dan di saat yang sama adanya sekelompok orang memakai baju hitam yang diduga sebagai besar adalah narko. Mereka itulah awalnya yang menutup jalan dan membentuk blokade di Taman Sari sambil anarkis, sehingga tim patroli berskala besar gabungan TNI Polri ini turun. Sementara pemirsa, pasca bentrokan antara aparat gabungan TNI Polri dan mahasiswa di Jalan Taman Sari, Kota Bandung, suasana saat ini sudah kembali kondusif. Selasa pagi, suasana di lokasi sudah aman tanpa terlihat adanya penjagaan khusus. Selain itu, aktivitas di kampus Unpas Taman Sari dan kampus Unisba berjalan normal seperti biasa. Menurut pihak keamanan kampus, penembakan gas air mata ke dalam area kampus terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pihak keamanan kampus menyatakan 12 orang mahasiswa pingsan saat terjadi bentrokan. Di area kampus juga ditemukan sekitar 40 lebih bekas selongsong gas air mata. Rektor Universitas Islam Bandung Unisba, Harits Nurman, Nu'man, buka suara soal adanya dugaan penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian di kawasan kampus Unisba Senin malam. Ia memastikan gas air mata tersebut sejatinya bukan ditunjukkan untuk mahasiswa. Menurutnya, demonstrasi mahasiswa telah berakhir sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Posko kemanusiaan di dalam kampus bahkan hanya beroperasi sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat adanya patroli, ada massa lain yang bergerombol. Mereka memblokade Jalan Taman Radio hingga Taman Sari Bawah. Dari situlah situasi mulai memanas. Pihak kampus menyebut sweeping yang dilakukan aparat bukan menyasar area kampus, melainkan di luar kampus. Kejadian tadi malam, demo itu sudah berakhir pada jam 17. Ya, 17.00 mereka sudah, para pendemo itu sudah balik ke tempatnya masing-masing, kembali ke tempatnya masing-masing. Namun demikian, ada beberapa massa yang tetap bergerombol. Nah, sehingga potensi untuk kerusuhan itu bisa jadi secara spontan itu terjadi, dan tentunya Unisba sebagai kampus perjuangan menolak kriminalisasi, menolak anarkisme, dan juga menolak dengan tegas segala bentuk ketidakadilan, penjarahan maupun tindakan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi ini, Universitas Islam Bandung senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan tentunya relevan dengan kejadian yang sedang berlangsung. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia menggelar acara silaturahmi bersama para tokoh lintas agama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyuarakan sikap bersama demi menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam forum ini, para tokoh lintas agama secara bergantian membacakan pernyataan sikap. Mereka menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dari aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Para tokoh juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi dan mengimbau masyarakat waspada terhadap segala bentuk adu domba. Aspirasi dan pendapat publik diimbau tetap disampaikan dengan cara damai, bermartabat, dan beradab tanpa melakukan tindakan anarkisme atau perusakan fasilitas umum. Para tokoh juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak profesional, transparan, dan mengedepankan dialog serta mediasi. Aparat diminta berlaku adil dan bijaksana dengan penuh welas asih dalam mendengar aspirasi rakyat. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Jasa Raharja dan Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki fasilitas umum yang dirusak oleh massa. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Jasa Raharja dan Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki fasilitas umum yang dirusak oleh massa dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Proses perbaikan puluhan fasilitas umum akan dilakukan secepatnya. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius seperti di halte bus Transjakarta Senayan Bank DKI dan gerbang tol Pejompongan. Fasilitas-fasilitas yang rusak ini akan diperbaiki secara menyeluruh. Sementara Direktur Utama Jasa Raharja, Rifan Ahmad Purwanto, mengatakan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki 7 gerbang tol yang dirusak massa beberapa waktu lalu. Target dari perbaikan ini dipastikan rampung tanggal 7 hingga 10 September esok. Seluruh gerbang tol otomatis atau GTO yang melayani pembayaran jalan tol secara elektronik sudah siap digunakan dalam sepekan ke depan. Pemirsa, ratusan pelajar sekolah dasar di Kota Pasuruan, Jawa Timur melakukan doa bersama untuk kedamaian dan keselamatan bangsa Indonesia di Kota Waringin. Aliansi mahasiswa dan aparat kepolisian melakukan pengamanan, melaksanakan sholat gaib. Sementara itu ratusan pengemudi ojek online menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan 1000 lilin di Bangka Belitung. Ratusan siswa sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur menggelar doa bersama pada Senin pagi dengan harapan bangsa Indonesia bersatu dan tidak bercerai-berai. Apalagi saat ini banyak terjadi kerusuhan di berbagai daerah atas ulah orang-orang tak bertanggung jawab ingin memecah belah bangsa Indonesia. Rencananya, doa bersama demi keselamatan dan kedamaian bangsa Indonesia akan dilakukan setiap hari. Aksi damai mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia Kota Waringin Timur bersama Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil digelar di depan gedung DPRD setempat, nampak dijaga ketat aparat kepolisian. Menariknya, mahasiswa bersama polisi yang melakukan pengamanan melaksanakan sholat gaib untuk almarhum Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dalam unjuk rasa di Jakarta. Selesai melaksanakan sholat gaib, ratusan mahasiswa kemudian menuju kantor DPRD. Aksi damai ini bisa menjadi tolak ukur bagi daerah lainnya atas penyampaian aspirasi yang damai, saling menghargai, dan memahami situasi yang terjadi di pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Bersinergi, kita sepakat bagaimana ini bisa menjadi tolak ukur untuk daerah. Kita damai dan kawan-kawan kami, saya sebagai pimpinan DPRD mengucapkan sangat berterima kasih
atas penyampaian aspirasi yang damai. Sementara aksi solidaritas dilakukan ratusan pengemudi ojek online di Bangka Belitung untuk almarhum Afan Kurniawan. Salah satu rekan sejawat mereka yang meninggal dunia tertabrak kendaraan rantis Brimob. Mereka menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan 1000 lilin dan doa bersama di titik 0 km Pangkal Pinang. Kegiatan yang dihadiri Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo ini berlangsung hikmat di Tugu titik 0 km jantung kota Pangkal Pinang. Dalam aksi ini, para ojol juga menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya meminta polisi mengusut tuntas dan secara transparan terhadap 7 oknum polisi yang berada dalam rantis tersebut. Tim TV One mengabarkan. Garuda ditujukan kepada Bapak Kapolda dan Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas kembali memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi kuota haji. Yakut Khalil Qaumas Senin sore keluar dari Gedung Merah Putih setelah pemeriksaan selama sekitar 7 jam. Tanpa banyak berkomentar, Yakut hanya menyebut telah diberi 18 pertanyaan terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Dia tidak menjawab ketika wartawan bertanya soal surat keputusan pembagian kuota haji maupun mengenai aliran dana. Saat ini Yakut Khalil Qaumas dicekal ke luar negeri sejak pemeriksaan pertamanya pada 7 Agustus lalu. KPK belum menetapkan tersangka meskipun kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan. Ya, tentu terkait dengan persoalan yang sedang di... Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kuota itu gimana, Gus? Tanyakan ke penyidik ya. Soal SK yang 50 itu, Gus, tanyakan Gus. Pemirsa, tim delegasi Indonesia menjalani serangkaian persiapan sebelum melakukan misi kemanusiaan di Gaza. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, tim Satgas Garuda Merah Putih II sudah tiba di Mesir untuk menjalankan misi kemanusiaan untuk Gaza. Kehadiran tim Satgas di Mesir mendapatkan sambutan dari Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, bersama Atas Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Laut Dafris D. Syahrudin. Setelah prosesi penyambutan, tim dan jajaran KBRI menggelar doa bersama sebagai ikhtiar untuk kelancaran operasi kemanusiaan yang akan dilaksanakan melalui jalur Mesir. Saat ini Satgas terus melakukan koordinasi dengan anggota Angkatan Udara Mesir untuk menuntaskan persiapan operasi. Duta Besar Lutfi Rauf menegaskan KBRI memberikan dukungan penuh demi suksesnya tugas kemanusiaan yang diemban Satgas di Gaza. Sementara itu, tim delegasi Indonesia menjalani serangkaian persiapan sebelum melakukan misi kemanusiaan di Gaza.
Pertemuan ini dilakukan untuk pendataan ulang para delegasi yang akan ikut berangkat dalam program Global Sumut Flotilla, terutama bagi delegasi yang akan ikut berlayar. Zuhairi secara pribadi menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada para delegasi. Ia menyampaikan KBRI Tunisia siap membantu atau memfasilitasi kegiatan para delegasi selama di Tunisia. Dibalik dulu biar kelihatan. Oke, tengah 3, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Pemirsa, upaya pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza terus dilakukan berbagai pihak. Kita akan bergabung dengan jurnalis TV One Anton Saputra yang sedang bersama delegasi Indonesia dalam Global Sumut Flotilla di Tunisia. Anton, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Sena, pemirsa, saat ini saya berada di Tunisia, tepatnya di Gedung Buruh, di mana ratusan delegasi dari berbagai negara telah hadir untuk melakukan rapat konsolidasi untuk melakukan pelayaran ke perairan Gaza. Puluhan negara, sekitar 44 negara telah hadir. Nantinya ada 72 kapal yang akan berlayar ke perairan Gaza memberikan bantuan kepada warga Palestina yang saat ini sedang kelaparan dan dijajah oleh Israel. Beberapa relawan dan jurnalis sempat berada pada posisi di mana beberapa jurnalis itu ditekan oleh pihak Tunisia, sehingga beberapa jurnalis sempat ditahan sementara, tidak boleh masuk ke Tunisia karena ada beberapa yang harus dilakukan pembaharuan terkait dengan izin untuk masuk ke Tunisia. Sementara beberapa relawan telah masuk ke Tunisia dan telah berkonsolidasi untuk melakukan bagaimana mekanisme untuk melakukan pelayaran. Nah, saat ini saya sudah berada di gedung buruh untuk melakukan konsolidasi tersebut. Bagaimana SOP yang akan dilakukan para relawan untuk agar bisa selamat sampai ke jalur Gaza. Bagaimana kita bisa dan mampu untuk menghadapi para tentara Zionis Israel di perairan Laut Gaza. Ya, Sana. Langsung dari Tunisia, Anton Saputra, terima kasih. Hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, polemik status nonaktif anggota DPR kembali mencuat. Wakil rakyat yang sudah nonaktif justru tetap menerima gaji dan fasilitas. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, polisi melakukan gelar perkara kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang ditabrak kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Polisi melakukan gelar perkara kasus tewasnya Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis atau rantis Brimob. Gelar perkara dilakukan karena sebelumnya polisi menemukan unsur pidana dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Proses gelar perkara melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas, Komnas HAM, serta dari pihak internal Polri. Komnas HAM mengaku akan melakukan pengawasan dan mengawal proses hukum yang sedang dilakukan polisi dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Pemirsa, polemik status nonaktif anggota DPR kembali mencuat.
Wakil rakyat yang sudah nonaktif justru tetap menerima gaji dan fasilitas. Beda pandangan soal kebijakan ini jadi tanda tanya publik. Apakah kebijakan tersebut bagian dari aturan? Terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Abdis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. 5 anggota DPR telah dinonaktifkan sejak 1 September 2025. Meski begitu, status nonaktif bagi para wakil rakyat yang terhormat ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, meski tidak lagi aktif menjalankan tugas kedewanan, anggota DPR nonaktif tetap berhak atas gaji dan fasilitas penunjang. Hal ini pun kembali menimbulkan kritik publik karena dianggap tidak adil di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit. Walaupun udah dinonaktifkan tapi masih mendapatkan gaji, itu rasanya kayak kerja nggak ngapa-ngapain tapi tetap dapat gaji gitu. Sudah seharusnya sih kalau menurut saya sih benar-benar dicopot, diganti oleh kader yang memang mumpuni gitu. Dan memang ya, bahasa nonaktif itu bahasa bersayap ya. Intinya biasa partai kan bahasa-bahasa kayak gitu itu sudah bahasa politik dah ya. Tak jelas gitu loh. Kalau berhenti ya berhenti gitu, nggak ada kata-kata merah hitam itu nggak ada gitu lah. Ya itu pasti terima gaji ya, memang sudah patut diduga ya seperti gitulah gitu trik-triknya. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengamini jika anggota DPR nonaktif masih mendapatkan gaji dan fasilitas layaknya anggota Dewan aktif. Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan jika desakan penghapusan tunjangan bagi anggota DPR harus disepakati oleh setiap fraksi dan didasarkan pada arahan dan petunjuk pimpinan DPR. Nah, ini bukan soal semata-mata yang pertama, bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan permufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR. Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan, etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas tadi. Oleh karenanya, agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR. Di tengah silang pendapat ini, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menegaskan jika istilah nonaktif anggota DPR hanya respon politis demi meredam suasana agar kondusif karena diksi nonaktif tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Karena istilah menonaktifkan pada dasarnya tidak terdapat di dalam ketentuan undang-undang. Yang ada adalah istilah diberhentikan ya, atau mengundurkan diri atau meninggal dunia yang kemudian akan berujung kepada pergantian antar waktu atau PAW anggota dewan. Nah, istilah menonaktifkan itu sendiri pada dasarnya cukup rancu ya, karena apakah dengan itu berarti bisa diaktifkan kembali. Nah, hemat saya respon menonaktifkan adalah respon politis yang baik saja ya, karena untuk meredam suasana sehingga kemudian dilakukan pilihan-pilihan tersebut. Tapi kalau bicara hukum, apakah itu menimbulkan kepastian dan berpotensi ada proses pergantian antar waktu, saya pikir belum. Pemirsa, pemerintah menargetkan 150.000 rumah tangga menerima manfaat dalam program transformasi ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD. Workshop nasional program transformasi ekonomi Kampung Terpadu yang disingkat TEKAD merupakan program kerjasama antara Kemendes PDT dengan International Fund for
Agricultural Development untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Sekjen Kemendes PDT Taufik Majid dalam sambutannya mengatakan program Tekad akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia Timur. Target utama program Tekad lebih dari 1.000 desa yang menyasar 150.000 rumah tangga. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.